Hai Aries, Sun Moon Rising Venus. Bahasan cinta nih, tema percintaan, asmara, hubungan. Kita akan kembali hadirkan di channel ini ya. Dan seperti biasanya, karena ini sudah mau deket-deket di bulan September, berarti kita akan coba melakukan general reading untuk urusan cinta Aries di periode September 2022. Tetapi ingat, karena ini bacaannya sangat umum, tidak bisa 100% resonate untuk setiap Aries. Perhatikan juga Sun Moon Rising kamu untuk kali ini. Termasuk kalau kamu ingin hanya energi kamu saja yang ketarik ya di pembacaan ini, kamu bisa melakukan personal reading. Personal reading berbiaya dan itu ada di chat nomor WhatsApp sepanjang video kali ini. Nah, itu kamu akan diarahkan sama adminnya untuk memilih paket-paket berbayar. Oke. Aries Sun Moon Rising Venus di pembacaan ini ada untuk single maupun juga yang couple. Jadi semuanya pada berkumpul di sini. Jangan lupa dibantu saya untuk like video-videonya, kemudian share juga, komen yang positif agar bacaan-bacaan yang positif juga bisa termanifest, serta untuk pembacaan ini semoga juga bisa memberikan motivasi kepada kamu ya, Aries. Kita lihat selanjutnya urusan cinta asmara Aries yang single. Oke, untuk Aries yang single, saya merasakan di periode bulan September, kamu merasa semakin enjoy dengan kesendirianmu, dengan kesinggelanmu. Karena di sini saya melihat ada love yourself first, di mana pesan ini justru mengingatkan dirimu untuk bisa me time atau self love. Itulah akan lebih bagus kalau kamu perbanyak seperti itu ya. Meskipun di luar sana banyak kabar-kabar yang beredar, isu-isu yang beredar membicarakan tentang kamu Aries. Di sini sih yang single ketariknya lebih kepada ini ya, faktor usia. Faktor usia tapi belum berpasangan. Nah, banyak tuh yang di luar sana membicarakan tentang kamu Aries. Tetapi nggak masalah karena saya merasakan memang di periode September itu sebenarnya ada proses penyiapan. Penyiapan apa nih? Penyiapan seseorang dari masa lalu yang kemungkinan kamu akan terkoneksi kembali. Siapa tahu juga sebagian di antara Aries yang single pada September nanti akan ketemu dengan orang yang dia ini sebenarnya kamu nggak kenal. Sebenarnya kalau di saat ini kamu merasa kamu baru ketemu dia, tapi soul kamu atau hati kamu itu mengatakan bahwa kamu kayak udah kenal orang ini lama banget gitu ya. Cuman nggak tahu di mana dan kapan. Ini ada past life relationship di sini yang saya lihat. Oke. 3 kartu yang saya keluarkan di sini ada Five of Wands dan ada The Lord. Dan juga ada The Sun. Di situasinya kemungkinan hal-hal yang dibicarakan orang lain di luar sana cukup membuat para Aries yang single ini berkonflik secara batin. Kenapa? Karena mungkin ada perasaan malu juga ada, ya kan? Perasaan nggak nyaman dibicarain terus karena secara usia, kemudian kamu sudah waktunya untuk berpasangan tapi sampai saat ini masih belum gitu. Bahkan mungkin di sini lebih kepada kamu itu emang lebih nyaman sendiri gitu ya, tapi kan orang nggak paham itu, orang nggak tahu tentang itu. Di energi The Lord, ini adalah energi kamu sendiri Aries ya, dimana kamu berusaha untuk menjadi diri sendiri. Kamu nggak pengen dipengaruhi oleh siapapun. Justru di sini kamu di periode September itu lebih merasa kuat, lebih merasa powerful atas dirimu sendiri. Kamu yang berkuasa untuk mengendalikan dirimu sendiri. Ini energi kamu banget karena tiba-tiba aja ini keluar gitu ya. Keluar dari dalam dirimu. Kamu nggak mau diatur-atur, kamu nggak mau dengerin apa gosip dan isu di luar sana, dan kamu bahagia. Kamu enjoy dengan dirimu sendiri. Di kartu The Sun, saya merasakan sebagian dari Aries agak sedikit pura-pura nggak tahu gitu ya. Pura-pura nggak denger. Sepertinya di proses September ini adalah proses pemahaman kamu.
pemahaman kamu tentang kehidupan single kamu. Dimana sebelumnya kamu itu ada konflik, dimana kamu sebelumnya itu kayak ada, iya juga ya, di usia begini, di usia seperti ini, mungkin kamu juga sudah mapan Aries, ternyata kamu belum ketemu dengan jodoh, ketemu dengan pasangan, di luar sana diomongin orang. Tetapi di saat ini, di September ini adalah periode kamu semakin memahami dan kamu yang berkuasa atau berkendali atas dirimu sendiri, bukan orang lain. Sehingga dengan love yourself first, kemungkinan ini adalah periode yang sangat tepat untuk kamu me time. Oke, untuk kamu mencintai diri sendiri, love yourself. Kamu di sini semacam pura-pura nggak tahu gitu loh Aries, bahwa kamu tuh diomongin. Ada banyak gosip yang beredar di luar sana. Kamu tuh semacam diomongin, kamu tuh pura-pura nggak tahu. Di bawah happy aja gitu. Ini yang saya lihat ya. Kamu seperti itu. Dan berangsur-angsur September juga saya melihat situasi gosip atau mungkin omongan-omongan orang di luar sana ini sedikit demi sedikit akan berlalu. Jadi akhirnya mereka capek sendiri. Tapi kamu juga jangan bersedih kalau kamu berpikir, wah kok jodoh saya belum juga datang, kok belum dipertemukan. Kemungkinan juga di periode September itu kamu akan bertemu dengan satu orang, di mana orang itu kemungkinan saja memang baru buat kamu. Tapi kok anehnya kamu tuh udah ngerasa kenal sekali. Ini lagi preparation, lagi on the way. Dan saya merasakan kalian itu punya koneksi di kehidupan sebelumnya. Ya, karena ada past life relationship di sini, Aries. Oke, itu untuk periode September buat para Aries yang single. Kita lihat ada pesan apa untuk Aries di sini. Forgiveness. Di sini sudah jelas bahwa kamu nggak perlu ngedengerin omongan orang. Biarlah mereka berkata-kata apapun tentang kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah memaafkan. Jadi fokus ya, jangan habiskan energimu untuk yang nggak berguna, karena ini akan wasting time. Oke, kamu happy aja dengan dirimu sendiri. Lakukan apa yang membuat kamu bahagia, suka, kemudian seolah-olah nggak ada apa-apa. Karena nanti akan ada pertemuan dengan seseorang yang terkoneksi di masa lalu. Oke, seperti itu untuk yang single. Sementara untuk yang couple gimana ya? Kita lihat yang couple. Saya merasakan ada situasi dan kondisi Aries yang berpasangan. Ada rasa kecewa ya, ada rasa semacam pasangan kamu atau hubungan kamu yang sekarang ini sebenarnya jauh dari prediksi, jauh dari ekspektasimu. Yang lagi bersama kamu itu nggak sesuai dengan kriteriamu, gitu loh. Berbeda. Kan kamu misalnya punya pasangan atau punya tipe pasangan yang seperti A, B, C, D, E. Tapi ternyata lambat laun ketika kamu menjalin hubungan dengan seseorang ini Aries, kamu udah semakin kenal dia kan, udah tahu dia juga gitu kan. Nah, saya rasa di sini kamu semakin menyadari bahwa dia ini memang sama sekali jauh dari tipe. Dia ini sama sekali nggak cocok dengan ekspektasimu. Ya mungkin saja di awalnya dia itu tampil semacam hidup berkecukupan, hidup berkelimpahan. Kayaknya sih karirnya bagus kayaknya. Tetapi begitu sampai di titik hubungan kalian yang seperti ini ternyata sangat berbeda. Antara fakta, kenyataan, dan kelihatannya itu sangat berbeda. Sebenarnya kamu udah tahu dari dulu-dulu sih, maksudnya ada yang ngasih tahu kamu, saya rasa. Ada yang udah ngingetin kamu bahwa ya misalnya dia datang ke tempat kamu, dia bawa mobil mewah gitu ya, dia ngakunya orang penting di sebuah perusahaan gitu kan. Ya dia sukses, dia bisa ngajak makan kamu ke tempat-tempat yang mewah kayak gitu ya. Neraktir kamu dengan makanan-makanan mahal. Ternyata semakin kesini ketika hubungannya sudah semakin serius atau bahkan sudah menikah ya kan. Di sini udah kelihatan banget bahwa apa yang dia pertontonkan, apa yang dia bawa, dia tunjukkan itu berbeda sangat dengan kondisi realnya dia. Kita lihat ya. Selanjutnya
untuk Aries di energi ini yang couple, 3 kartu yang coba saya keluarkan. Oke, 3 kartu ini ada King of Cups, kemudian ada Death, lalu ada Six of Swords. Ada sesuatu yang harus dirubah di sini. Mungkin dari cara pandang kamu, dari pola pikir kamu, atau dari ekspektasi kamu. Karena memang yang namanya ekspektasi itu kan kadang-kadang terlalu tinggi gitu ya. Terlalu tinggi. Kamu pengen dapat pasangan yang kaya, yang mapan, yang baik. Padahal kalau kita bicara soal fakta, setiap orang kan gak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Tetapi minimal itu juga seseorang itu selalu ada kelebihan. Ya, selalu ada kelebihan. Karena di sini ada keep an open mind. Nah, kamu diminta untuk pertama otomatis menahan diri. Karena setiap ekspektasi itu tidak selalu harus dituruti. Ya kan? Apalagi kalau hubungannya udah benar-benar serius nih. Apalagi kalau hubungannya ini udah ke jenjang yang levelnya ini udah menikah, udah berumah tangga gitu ya. Ini harus ada kompromi-kompromi tertentu gitu loh. Biarlah nggak masalah kalau memang orang yang mengingatkan kamu di waktu dulu itu kembali lagi pada kamu dan dia mengatakan, nah apa yang ku bilang kan, dia itu ternyata nggak seperti apa yang dibayangkan orang. Ya nggak apa-apa. Nanti toh itu juga akan lewat-lewat sendiri, mereka akan berhenti sendiri kayak gitu kan. Karena ini sudah ada di level hubungan yang lebih serius dan sudah sama-sama saling mencintai, sudah terikat secara emosional kalau yang saya lihat kalau yang berpasangan ini ya Aries. Sudah terikat secara emosional, kamunya juga udah terlanjur sayang, dia pun juga begitu. Maka di energi Death ini apa yang harus dirubah? Iya, perspektif, kompromi, ego. Kemudian juga idealis. Nah, rasa idealis itu juga yang harus dirubah di sini. Dengan adanya Death bertransformasi, rebirth, itu yang perlu dirubah. Nggak terlalu kaku gitu loh. Mungkin yang selama ini kamu akhirnya kebawa jadi nuntut-nuntut, harus begini, kamu harus begitu. Ini akhirnya jadi nggak seperti itu lagi lah, kayak gitu. Kemudian mulai sering melakukan perjalanan bersama, bisa saja ya, me time atau quality time berdua seperti itu. Karena dengan adanya Six of Swords, saya rasa di periode September itu sebagian di antara Aries yang berpasangan juga akan lebih banyak jalan-jalan, lebih banyak kesana kesini gitu loh sama pasangannya. Karena mungkin ini adalah sebuah cara baru di mana kamu pun berusaha untuk open mind, berusaha untuk menerima. Proses komprominya ada di sini. Gitu ya, menerima pasangan apa adanya. Oke. Di tingkat kesulitan ekonomi atau finansial atau karir yang seperti apapun, di sini masih ada upaya berdua menghadapinya dengan cinta. Upaya berdua untuk berkompromi. Masih ada upaya berdua untuk mencari cara. Di sini terlihat ya, ada 2 orang yang naik perahu, 3 orang, yang satunya mendayung, kemudian yang 2 ini adalah dianalogikan sebagai pasangan. Mereka berupaya untuk membuat perahunya ini tetap seimbang, tetap stabil hingga sampai di tujuan. Saya rasa filosofi ini sudah cukup jelas, sudah cukup pas untuk menggambarkan situasinya Aries di periode September. Oke. Baik, Aries, kita akan coba lihat ada satu pesan apa lagi untuk Aries di energi ini. Oke, when it's come to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Kalau udah ngomongin cinta itu nggak ada salah dan benar memang di sini Aries. Saya lihat, ya. Kalau udah ngomongin cinta, meskipun dia tinggal di kolong jembatan, ya pasti akan tetap dicintai. Asalkan bisa sama-sama, bisa saling memahami, saling menerima satu sama lain. Karena apa? Karena ini adalah sebuah pilihan. Cinta itu pilihan kok. Ya, cinta datang dan kamu bisa memilih mengatakan tidak atau iya.
Ketika kamu sudah terlanjur mengatakan iya, maka kamu harus siap dengan konsekuensi, harus siap dengan kompromi. Saya rasa begitu. Jadi tidak ada salah dan benar di sini ya. Kamu pun juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri ketika memang seseorang atau pasanganmu ini tidak sesuai dengan ekspektasimu, tidak sesuai dengan kriteriamu. Semacam itu. Oke, orang lain di luar sana boleh berkomentar ya, silahkanlah, biarin aja. Saya rasa ini sudah cukup ya untuk Aries, baik single maupun couple. Kita akan coba lihat, pembacaan ini cukup singkat, tapi semoga bisa memberikan gambaran September itu kisah asmara Aries akan seperti apa. Coba kamu sekarang utarakan pertanyaan dalam hati, fokus, dan kita akan coba menjawabnya melewat kartu yang terakhir ini. Oke, kamu fokus, satu pertanyaan dalam hati, dan kita akan coba jawab melalui kartu ini. Success, reconsider, dan no. Di bottom of the deck ada not the right time. Apapun pertanyaan yang mengganjal di hati kamu, apapun pertanyaan yang sudah kamu sampaikan di dalam hati tadi, jawabannya sudah jelas bahwa di periode September bukan saat yang tepat. Nah, apakah untuk yang berpasangan ini ada menuntut sesuatu dari pasangannya? Ini bukan saat yang tepat, karena ini masih terganjal dengan urusan keuangan dan urusan pekerjaan, ya kan? Lalu, di periode September ini ada beberapa hal yang perlu kamu pertimbangkan. Yang perlu dipertimbangkan atau dipikirkan kembali adalah ego. Tetap bertahan pada idealisme. Itu yang perlu di garis bawahi di sini ya. Idealisme itu boleh, tetapi juga melihat situasi dan kondisi. Pertimbangkan kembali untuk hal itu. Dan untuk sukses saya rasa ini adalah untuk yang single. Kenapa? Karena yang single di sini kondisinya adalah membahagiakan diri sendiri. Dengan cara membahagiakan diri sendiri, maka pasangan atau yang sudah dipersiapkan dari yang saya bilang tadi past life relationship ini akan semakin cepat datang untuk bertemu dengan kamu. Semacam itu yang saya interpretasikan dari kartu-kartu yang sudah muncul ini. Aries baik single maupun couple, semoga kamu terbantu ya. Jangan lupa di like videonya, subscribe dan aktifkan loncengnya untuk yang baru ketemu dengan saya. Sampai jumpa.